Mari kita buka dalam 1 Korintus, masih tentang iman, pengharapan dan kasih. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda pelajari atau baca ayat ini, sebenarnya harus timbul sebuah pertanyaan. Kalau dia berkata demikianlah tinggal ketiga hal ini, berarti ada hal-hal yang lain yang ada di sekitaran kehendaknya Bapa. Pasti, kasih tahu sebelah kiri kanan, bukan hanya 3 hal, tapi banyak hal. 1, 2, 3. Saudara perhatikan ini baik-baik. Waktu kita kanak-kanak, kita berkata-kata, bersifat, berpikir seperti kanak-kanak. Nah, kamu lihat kenapa dia bisa slip itu bahasa di situ. Karena kalau kamu melihat kehidupan banyak orang Kristen pada umumnya, yang orang kejar itu bukan 3 hal ini. Bukan soal iman, bukan soal pengharapan, bukan soal kasih. Orang selalu mengejar hal-hal yang akan berhenti dan akan stop. Coba lihat ayat yang ke-8 tadi, Anda lihat di situ. Bahwa kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Ya kan? Pengetahuan akan lenyap. Ada 3 yang selalu dikejar orang. Ini ada banyak kali. Lihat, ada nubuatan, ada bahasa roh, ada pengetahuan. Kamu sadar tidak? Coba kamu lihat dalam kehidupan banyak orang Kristen hari-hari ini. Mereka selalu mengejar hal-hal yang bersifat supranatural. Dalam artian, sukanya yang bergosalalio atau berbahasa roh. Kalau dia tidak berbahasa roh, dia belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga banyak sekali orang Kristen dipatok atau dikecilkan dia punya pemikiran, dikunci pemikiran yang sangat kecil. Makanya Paulus bilang apa? Ini kekanak-kanakan. Kamu bukan fokus mengejar yang penting, yang menjadi kehendaknya Bapa, tetapi kamu hanya cuma mengejar sesuatu yang akan lenyap, sesuatu yang akan berhenti, sesuatu yang akan berakhir. Nah, kehidupan orang Kristen itu terjebak di situ, teman. Jadi hal-hal yang supranatural itu yang menjadi yang utama. Bahasa roh, nubuatan-nubuatan, penglihatan-penglihatan, pengetahuan-pengetahuan yang hanya cuma mengenakan sebagai sesuatu yang menambah ilmu di dalam diri. Tetapi tidak memberikan pertumbuhan di dalam iman. Tidak memberikan satu ketergantungan kepada Bapa, dalam hal ini adalah pengharapan di dalam Dia. Tidak membuat orang semakin mengasihi Tuhan itu dengan segenap hatinya. Jadi Anda bisa lihat, kehidupan kekristenan selalu diarahkan dengan hal-hal yang bersifat ngomong sebelah kiri kanan, selalu mengejar hal-hal yang supranatural. 1, 2, 3. Ya, dalam hal ini hal-hal yang bersifat karunia-karunia. Jadi orang harus punya karunia dulu, baru orang bilang, oh ini dipakai Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, lu puasa 40 hari 40 malam keluar langsung punya karunia. 1, 2, 3. Ya, puasa, berdoa puasa, doa puasa, langsung. Buka mata tutup mata dapat lihat, percaya saya. Mau tes toh? Ya. Anda bisa lihat kehidupan tanpa sadar, lihat ada masalah sedikit, cari hamba Tuhan yang punya karunia, betul kok sonde. Cari hamba Tuhan yang punya penglihatan, cari hamba Tuhan. Tanpa kita sadari, konsep itu sudah tertanam di dalam kehidupan orang Kristen. Tanpa kita sadari. Sehingga kita punya kehidupan kekristenan tidak lagi terarah atau mengarahkan hidup kekristenan kita kepada 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi lebih kepada lihat nubuatan-nubuatan. Lebih kepada apa? Bahasa roh. Lebih kepada apa? Pengetahuan. Apakah itu tidak boleh? Silakan. Ini kan boleh saja. Silakan Anda mau berbahasa roh, kalau Tuhan izinkan, amin. Tetapi ingat, berbahasa roh harus ada yang mengartikan. Kalau kamu tidak punya karunia untuk mengartikan bahasa roh itu, maka bahasa roh itu hanya berfungsi buat dirimu sendiri. Tidak untuk dipertontonkan dan diperdengarkan ke umum. Karena orang akan bilang lu gila. Karena lu omong apa nih? Tiba-tiba sudah didi. Ya kan? Akhirnya jadi tontonan dan dipermalukan. Bukan orang sedang menghina itu bahasa roh, bukan. Orang harus tahu pesan Tuhan lewat bahasa roh yang dikeluarkan dari bibir mulut kamu. Harus orang itu tahu. Karena Alkitab mencatat berkata bilang begini,
seseorang ketika di dalam satu kumpulan dia berbahasa roh, maka berdoalah biarlah seorang di antara kamu harus bisa mengartikan bahasa roh itu supaya bisa memberi pertumbuhan iman, karena itu ada pesan Tuhan di situ. Tapi kalau hanya cuma sebagai sebuah metode, sebuah pemahaman bahwa orang itu harus berbahasa roh supaya dia kelihatan dipakai Tuhan, supaya orang tahu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, itu sebuah pemahaman yang sangat amat keliru. Kasih tahu sebelah kiri kanan, jangan mengejar sesuatu yang akan berakhir. 1, 2, 3. Jangan mengejar sesuatu yang akan berhenti. 1, 2, 3. Ya, jangan mengejar sesuatu yang akan lenyap. 1, 2, 3. Kejarlah sesuatu yang akan menghantarkan kamu untuk hidup bersama dengan Dia Bapa kita di Yerusalem yang baru. Kejar itu. Makanya kalau kamu lihat dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua yang benar itu. Kerajaan Allah itu terdiri dari apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Karena itu disebut kehendak Bapa. Yang disebut kehendak Bapa itu apa? Kau memiliki iman yang benar, kau memiliki kasih yang benar, kau memiliki pengharapan di dalam Dia dengan benar. Setuju, katakan amin. Jadi Anda jangan salah loh. Tanpa kita sadari sedikit-sedikit kita nih, saya punya karunia begini. Karunia apa? Kasih tahu sebelah kiri kananmu, semua kita itu dilahirkan dengan potensi, dengan karunia yang sudah Tuhan beri. Masing-masing sesuai dengan porsinya. Ada amin? Kasih tahu, kita Tuhan sukasi sesuai porsi. 1, 2, 3. Ya, kasih tahu sebelah kiri kanan, kau tidak tahu karena memang dosa terlalu kuat dalam dirimu. 1, 2, 3. Ya, kau tidak miliki karena memang ada yang menutupi, yang disebut dengan selubung. Kalau selubung itu diangkat daripadamu, maka matamu yang tidak bisa melihat, maka akan bisa melihat. Telingamu yang tidak bisa mendengar suara Tuhan, akan bisa mendengar suara Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, oh selubung. 1, 2, 3. Ya, selubung itu namanya dosa. Kasih tahu sebelah kiri kanan, dosalah yang membuat kita buta rohani, tuli rohani. 1, 2, 3. Ya, oleh karena itu stop berbuat. Kamu kuat-kuat, stop buat dosa. 1, 2, 3. Ya, supaya matamu bisa melihat. Kan ini sekarang bisa lihat toh? Normal semua? Kamu tidak normal karena mata rohani kamu masih buta. Kalau normal, mata fisik, mata spirit keluar. Ini bisa lihat. Oh, itu karunia kah? Itu penglihatan, itu karunia? Tidak ada. Semua manusia itu berfungsi itu dua. Manusia fisik dagingnya berfungsi, harusnya manusia spiritualnya juga berfungsi. Kalau manusia fisiknya bisa melihat, maka harusnya manusia spiritnya, manusia rohnya bisa melihat. Kalau manusia fisiknya atau daging kamu yang kamu bisa bergerak, kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, maka manusia spiritualnya bisa mendengar. Kasih tahu sebelah kiri kanan, dosa kumpakariang, maka Yuson bisa lihat dan bisa, conde bisa mendengar. 1, 2, 3. Ya, apalagi mau tahu perasaan Tuhan, oh itu sudah sifatnya roh. Sudah sifatnya spirit. Ya, makanya harus aktifkan. Makanya kejarlah sesuatu yang akan membawa kamu kepada fungsi-fungsi itu. Setuju, katakan amin. Miliki dulu imanmu yang benar. Miliki dulu kasihmu. Miliki dulu itu pengharapan. Harus menguasai seluruh hidup teman-teman semua dulu. Baru bisa berfungsi secara penuh manusia roh di dalam kamu. Artinya manusia roh itulah yang akan menguasai kamu. Karena imanmu yang menyelamatkanmu, imanmu yang membebaskanmu, imanmu yang melepaskanmu, imanmu yang menguduskanmu, imanmu yang membenarkan kamu, imanmu yang mengeluarkan kamu dari geronggang-geronggang maut. Iman, berarti harus ada iman nih. Kasih membuat engkau memiliki Kristus di dalam kamu, karena Bapa adalah kasih, Allah adalah kasih, God is love. Ketika kau punya kasih, kau punya Kristus, kau punya Bapa, kau punya Allah di dalam diri kamu. Setuju, katakan amin. Amin. Ketika kamu menjadi orang yang benar-benar bergantung sama Tuhan, ingat, berharap itu sama dengan bergantung. Sebentar kita bahas itu. Berharap, bergantung sama Tuhan, baru bisa kalian betul-betul dipenuhi di dalam roh kamu. Kasih tahu sebelah kiri kan. Kejar yang tidak berakhir, kejar yang tidak berhenti, tidak akan berhenti dan tidak akan lenyap. 1, 2, 3. Beberapa minggu kamu belajar tentang iman yang diinginkan oleh Bapa itu seperti apa. Saya mengingatkan teman-teman, iman itu seperti 2 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7.
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan imanmu dengan apa? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8 dia bilang apa? Kalau itu berlimpah, kalau kamu itu berlimpah-limpah di dalam kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalan yang benar akan Bapa. Ayat yang ke-11 dan 12 bilang apa? Kalau itu semua ada pada kamu akan menerima hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan Bapa. Gila, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kalau kau punya iman, maka kejarlah iman. Cari itu, miliki itu dalam hidup kamu. Setuju, katakan amin. Iman yang di dalamnya ada apa? Pengertian yang benar. Iman yang di dalamnya adalah apa? Perbuatan atau kebajikan. Iman yang di dalamnya adalah apa? Penguasaan diri. Iman yang di dalamnya ada apa? Ketekunan. Iman yang di dalamnya ada apa? Ada kesalehan. Iman yang di dalamnya ada apa? Ada kasih. Kasih akan semua orang. Kasih akan semua kita, semua orang. Kasih yang tulus. Harus. Yang berikut, kamu harus memiliki kasih. Hukum Tuhan yang utama dan terutama, ingatlah saudara-saudara, hukum Tuhan yang utama dan terutama ialah Allah itu Esa. Kemudian kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akalmu dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti apa, teman? Engkau mengasihi dirimu sendiri. Kamu tadi sudah baca, kasih itu panjang sabar, kasih itu lemah lembut. Itu buah kasih. Ketika kamu ada di dalam Bapa, Bapa hidup di dalam kamu, menguasai hidupmu 100%, di mana kamu tidak lagi menjadi orang yang egois, menjadi orang yang tidak peduli, menjadi orang yang hanya cuma mementingkan diri sendiri, sudah ditiadakan dari hidup kamu. Hati kamu bersih, clean, tidak ada persinahan, tidak ada percabulan, perselisihan, pertengkaran, iri hati, kedengkian, semuanya ditiadakan. Maka lihat, yang menguasai hidup kamu adalah Dia yang kudus dan yang benar. Hidupmu bukan lagi kamu, melainkan Kristus yang ada di dalam kamu. Hidup kamu dulu dikuasai oleh daging kamu, tetapi sekarang kamu dikuasai oleh Roh yang kudus itu. Setuju, katakan amin. Bisa nangkap sampai di sini. Baru kau bisa punya kasih. Bukan kasih omong kosong. Karena Alkitab bilang panjang sabar, jadi kau harus sabar. Tapi terakhir bilang gini, untung hari Minggu. Lu datang nih pas, untung beta baru habis berdoa. Tadi lu datang beta belum amin. Lu tahu tuh? Ya tuh ada yang bilang, katong mau hidup lurus, baru lu bikin katong bengkok terus. Coba lihat sebelah kiri kanan, itu tidak tulus. Ngomong kuat. Kasih tahu. Lagi. Hidup tuh dipimpin oleh. Jadi harus punya kasih. Yang terakhir ini adalah iman, pengharapan dan kasih. Lanjut kakak, terus. 2, 3. Kita harus di dalam. Karena lihat, itu dasar. Jadi kejar yang ini. Dasarnya betul, bangunnya juga sudah oke. Jangan kejar yang akan lenyap, yang akan berakhir, yang akan apa? Janganlah. Kasih tahu sebelah kiri, kejar yang benar, yang kuat, kokoh dan tidak akan pernah berakhir. 1, 2, 3. Oke, baca ulang sekali lagi. 2, 3. Karena ketiganya merupakan dasar kehidupan rohani yang benar. Dan karena 3 hal ini menghantarkan kita pada posisi berkenan di hadapan Bapa. Lanjut. 2, 3. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 tertulis tadi Anda baca. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu. Lanjut kakak Asni. Berikut adalah alasan mengapa ketiganya sangat penting dalam kehidupan kita. Terus 2, 3. Iman kepada Yesus Kristus. Tanpa iman, baca Ibrani 11 ayat yang ke-6. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Jadi tanpa iman tidak mungkin seseorang itu berkenan kepada Bapa. Tidak bisa. Harus punya iman. Pertanyaannya, imannya model seperti apa yang membuat orang itu bisa berkenan kepada Bapa? Tadi kamu sudah diberikan bocoran.
2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima, kamu harus kejar. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh miliki iman yang benar. Iman yang di dalamnya ada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Harus berlimpah-limpah lagi. Jadi kalau teman-teman semua di sini ke gereja, ambil bagian pelayanan di gereja, di komunitasmu, buka cell group di mana-mana. Tetapi kalau kamu tidak punya iman yang benar, nanti sia-sia kakak dong. Makanya kamu harus mempersiapkan diri kamu, karena ini dasar dari kehidupan kamu sebagai orang percaya. Setuju, katakan amin. Karena ini juga yang akan membawa kamu menjadi berkenan di hadapan Bapa. Baca selanjutnya, 2-3. Iman kepada Yesus Kristus berarti percaya sepenuhnya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta apa? Hidup menurut firman-Nya. Iman itu menghubungkan kita dengan keselamatan, ya, dan janji-janji atau ketetapan-ketetapannya. Lebih tepatnya itu bukan janji sebenarnya, tapi lebih tepatnya itu ketetapan. Karena yang suka berjanji itu manusia dan suka mengingkari janjinya. Kalau Bapa kita itu bukan berjanji sebenarnya, dia menetapkan. Apa yang telah ditetapkan itu dia tidak pernah menariknya kembali. Dan itu akan digenapinya. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bapa kita menetapkan setiap langkah-langkah orang yang percaya sama dia. 1, 2, 3. Ya. Jadi hidup menurut firman-Nya. Iman menghubungkan. Baca kuat. Janji-janjinya diganti dengan ketetapannya. 2, 3. Iman menghubungkan kita dengan dan ketetapan-ketetapannya. 1, 2, 3 sekali lagi. 2, 3. Iman menghubungkan kita dengan keselamatan dan ketetapan-ketetapan. Makanya ketong hidup ini kan menanti juga ketetapan-ketetapannya dia. Apa yang telah ditetapkannya dahulu kala dia akan genapi hari-hari ini dan masa yang akan datang. Amin. Kasih tahu sebelah kiri, makanya jangan ragu, jangan khawatir. Maju terus. 1, 2, 3. Semakin dihimpit, semakin merambat. Semakin dapat tantangan, semakin menyala. Katakan, menyala abangku. 1, 2, 3. Amin. Jangan semakin dapat tantangan, semakin Anda punya muka kayak setan saja. Ya tuh, muka sonada damai sejahtera, muka sonada sukacita. Kau tanya amanku, aman kakak ini lagi kanker nih. Kanker apa? Kantong kering. Bisa pakai istilah yang lebih lain kok. Yang lain sah. Kayak kanker tuh kayak penyakit yang tidak bisa diobati nah. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Jadi jangan bilang kanker, tapi bilang saja, saudara uang kanker, kantong kering. Kasih tahu sebelah kiri kanan, iman itu menghubungkan kita semua dengan keselamatan yang diberikan dan disediakan buat kita. Amin. Dan iman juga menghubungkan apa? Kita dengan ketetapan-ketetapannya. Maka apa yang telah ditetapkan oleh Bapa pasti akan cepat atau lambat, makanya butuh pengharapan. Karena untuk bisa menggenapi ketetapan Bapa kan dia butuh pengharapan. Ada harapan demi harapan dari kamu. Lanjut kakak, lanjut ya. 2, 3. Kasih sebagai dasar kehidupan. Ya, kasih adalah hukum yang terutama. Tadi kamu baca ya. Dan mencerminkan karakter Allah. Kasih kepada Allah dan sesama adalah kasih juga menjadi bukti bahwa, baca lagi ulang kuat-kuat. 2, 3. Kasih dan titik. Mencerminkan karakter Allah dan Allah itu sendiri. Karena Allah adalah kasih. Kasih adalah Allah. Jadi di dalam Allah ada kasih. Kasih itu adalah Allah. Makanya keluar karakternya Allah. Yang kamu tadi baca. Kasih itu panjang sabar. Itu karakternya. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi miliki kasih itu penting. 1, 2, 3. 2, 3. Kasih kepada Allah dan sesama adalah apa? Bukti nyata dari iman itu. Jadi kasih kepada Bapa, kasih kepada sesama sesuai dengan hukumnya adalah bukti nyata kau punya iman itu. Jadi kalau orang bilang dia mengasihi sesama, tapi dia masih punya dendam, dia masih begini, berarti dia tidak punya iman. Karena iman itu lain ceritanya. Iman itu dia harus punya pengertian, dia harus punya kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Dia harus bisa menguasai diri. Nah, harus bisa. Ada kesalehan, ada apa lagi? Ada kasih lagi di dalam. Jadi ya, Anda harus punya kasih yang benar. Karena kasih adalah perwujudan dari imanmu kepada Bapa yang
setia itu. Setuju, katakan amin. Oke, lanjut. Kasih itu, kasih. Baca kasih yang terakhir itu. 2, 3. Kasih menjadi bukti bahwa kita, ya, bukti bahwa kamu benar-benar hidup di dalam Kristus adalah kamu memiliki kasih. Oke, lanjut kakak. Oke, 2, 3. Pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan kita bukanlah pengharapan duniawi yang sementara, melainkan pengharapan akan hidup di dalam Kristus. Titik. Saya selalu ngajar di sini. Kekal itu cuma satu yang punya. Siapa yang punya? Bapa. Jadi hidup yang kekal itu cuma satu, yaitu Bapa di sorga. Jadi kita miliki hidup yang apa? Hidup yang tidak dapat dijamah oleh maut dan tidak dapat dijamah oleh kematian. Jadi maut dan kematian tidak dapat menguasai hidup kamu. Jadi pengharapan kita di situ. Kita kembali pada posisi sebelum Adam jatuh dalam dosa, yaitu tidak dapat dijamah oleh maut dan tidak dapat dijamah oleh kematian. Makanya Adam tidak pernah mati sebelum dia jatuh dalam dosa. Dia jatuh dalam dosa dulu baru Adam mengalami kematian. Dia hidup selama di bumi 930 tahun untuk melihat keputusan yang dia ambil itu salah. Keputusan untuk memilih Hawa, mengambil buah itu dan makan daripada tangan Hawa, itu adalah keputusan yang salah. Dan dia diizinkan Tuhan hidup 930 tahun untuk melihat bagaimana konsekuensi dari kesalahan yang dibuat oleh Adam itu sendiri. Rusak total. Karena dia berpikir ketika dia makan buah pohon itu, mungkin hanya cuma mereka berdua. Ternyata rusaknya itu total. Manusianya rusak total, buminya rusak total, ekosistemnya rusak total. Semua sistem yang ada di dalam yang sudah dibangun oleh Bapa yang selalu dia berkata ketika dia menciptakan langit dan bumi, selalu dia berkata dengan perkataan semua baik adanya. Semua baik adanya. Itu menjadi rusak semuanya. Bumi rusak. Singa yang dulunya makan rumput, terakhir makan manusia. Ya toh? Makanya baca Alkitab, singa makan rumput itu baca Alkitab. Sebelum ada dosa, singa makan rumput. Alkitab berkata, bilang dalam Kejadian pasal 1, Bapa menyediakan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang hijau untuk semua binatang-binatang itu makan, termasuk singa. Jadi kalau sekarang singa lihat lu sebagai daging, kasih tahu, terima kenyataan itu karena dosa. 1, 2, 3. Anjing gonggong-gonggong dan gigi lu pempaha, kasih tahu sebelah kiri kanan, terima kenyataan itu karena dosa. Tetapi kan Alkitab bilang apa? Kamu harus berkuasa atasnya. Berarti kamu harus bisa melawan. Katong baru lihat ular, beta juga lihat ular geli nah. Tikus, ular. Kalau ayam daging. Coba lihat. Ya toh. Oke, jadi kita punya pengharapan hanya di dalam siapa? Di dalam Bapa kita ya. Pengharapan kita bukan pengharapan dunia yang sementara, melainkan pengharapan akan hidup yang tak dapat dijamah oleh maut dan kematian di dalam siapa? Di dalam Kristus. Terus dalam Ibrani 6 ayat 19 baca dulu kakak. Pengharapan itu digambarkan sebagai sahu. Yang kuat saya jelaskan sahu itu, saya tanya kamu sahu, ada yang tahu sahu? Sonde. Ini bukan sahu tapi sahu. Baca 2 Ibrani 6 ayat 19. 2, 3. Adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke. Oke, sekarang beta tanya, ada yang tahu sahu? Tidak ada. Ya. Pernah lihat kapal? Oke. Sebelum kapal sandar, ada satu orang yang putar pakai dia punya, dia putar-putar ini tali, kemudian dilemparkan ke orang di dermaga duluan. Pernah tidak? Soalnya ada yang pernah naik kapal. Kasih sebelah kampus. Ya. Pernah lihat tuh orang putar gini taruh. Kemudian yang di dermaga tarik supaya ikat-ikat dia punya itu besi, kapal mulai sandar pelan-pelan dan akhirnya berlabuh dengan sempurna. Sudah anggap begini sudah pernah lihat berarti ya. Sudah bisa nangkap ya. Jadi itu sahu. Jadi pengharapan itu begitu. Dia itu sahu. Dialah yang membuat itu apa yang kita harapkan di dalam Bapa itu menjadi kenyataan secara sempurna. Amin. Jadi pengharapan itu seperti sahu. Makanya jangan pernah berhenti berharap di dalam Bapa. Amin. Karena dialah yang akan menghantarkan kita sampai
pada penggenapan semua ketetapan Bapa di dalam kita. Amin. Oke, lanjut. Dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan digambarkan sebagai sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dengan pengharapan ini, kuat. Ini pas pencobaan semua bingung. 2, 3. Dengan pengharapan kita. Ya. Iya, karena sudah saunya sudah sampai di dermaga, sudah ikat kuat. Jadi ada gelombang apapun juga tetap dia sandar, nah kakak. Dia tetap aman. Ada amin? Ya ada sau, ada jangkar, mantap. Ke situ sebelah kiri kanan. Jadi tetap berharap sama Tuhan. 1, 2, 3. Oke, lanjut kakak. 2, 3. Ketiga hal ini saling melengkapi. Tetapi kasih adalah yang terbesar. Karena kasih adalah esensi dari Allah itu sendiri. Atau Allah itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8. God is love. Tak usah baca, pulang berbaca. 2, 3. Jika kita memiliki iman kepada Kristus, kasih dalam hidup kita, dan pengharapan yang teguh di dalamnya, maka kita hidup. Baca ulang lagi, 2, 3. Saya balik, orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, dia harus seperti apa? Dia harus memiliki apa? Dia harus memiliki apa? Dia harus memiliki apa? Pengharapan yang teguh di dalam Bapa. Selama kamu bilang kamu punya, oh saya pelayanan Kak Victor, tapi tidak punya iman, tidak bisa. Tidak punya kasih, nol. Tidak punya pengharapan, tidak bisa. Tidak bisa. Semua yang ketong kejar, bahasa roh, nubuatan, apalagi pengetahuan akan berakhir, bahkan lenyap. Tidak ada yang sempurna, bahasa roh tidak ada yang sempurna. Apalagi pengetahuan tidak ada yang sempurna, apalagi apa? Jadi lihat saya, lihat apa? Coba lihat, nubuatan juga tidak ada yang sempurna. 1, 2, 3. Makanya kejar dan milikilah iman yang benar. Kasih yang benar, pengharapan itu harus kamu miliki seutuhnya dalam hidup kamu. Wajib nah, karena itu yang akan menyelamatkan kamu. Itulah yang akan membuat kamu kuat di dalam Dia. Mau badai datang, cobaan datang, ujian datang, kamu tidak tergoyahkan sedikit pun. Setuju, katakan amin. Amin. Kejar yang akan bertahan sampai akhir dan akan dimiliki, yang kamu miliki dalam hidup kamu. 1, 2, 3. Kejar yang akan bertahan sampai akhir, yang terus kamu miliki dalam hidup kamu. Jadi nanti sampai Yerusalem baru tetap ada iman, tetap ada pengharapan, tetap ada kasih. Betul kakak. Kan itu dasarnya. Amin. Oke, kita lihat pengharapan. Masih ada waktu sedikit lagi. 2, 3. Pengharapan itu adalah hidup bergantung penuh dengan Allah. Sekali lagi, 2, 3. Pengharapan itu adalah hidup bergantung penuh pada Allah. Itu pengharapan, berharap kepada Tuhan, itu bergantung sama Tuhan. Lanjut Kak. 2, 3. Pengharapan dalam Yesus Kristus sangat erat kaitannya dengan bergantung kepada Allah. Pengharapan bukan sekedar optimis begitu, atau keinginan akan, tetapi suatu ketergantungan kepada Allah dalam segala hal, baik maupun, Anda tahu toh optimisme dengan bergantung penuh itu beda loh. Orang optimis, saya percaya saya optimis, tapi belum tentu dia bergantung. Ketika optimismenya dia itu dia mendapati dalam perjalanannya itu tidak sesuai harapan, kasih tahu sebelah kiri kanan, drop dia, loyo dia, so ada semangat lah. Wih, beta so optimis kuat, beta so percaya ini pasti jadi nih. Ini pasti beta dapat nih. Kenyataannya berbalik. Sonde sesuai dengan harapan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Itu optimisme, bukan bergantung sama Tuhan. 1, 2, 3. Ya. Tetapi namanya berharap atau pengharapan, yaitu ketergantungan penuh kepada Bapa kita. Dengan apa? Dalam segala hal. Baik itu di dunia maupun di dalam kehidupan yang akan datang. Baca lagi. Terus 2, 3.
Mengapa pengharapan itu berarti bergantung kepada Allah? Terus Kak. 2, 3. Akan ketetapan Bapa. 2, 3. Pengharapan dalam Kristus. Akan ketetapan Bapa. Ulang, 1, 2, 3. Pengharapan dalam Kristus. Ketetapannya. Dalam Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, baca 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menetapkannya itu setia. Jadi pengharapan itu adalah keyakinan penuh akan ketetapannya Bapa. Walaupun yang kita hadapi di depan kita itu gelap. Walaupun yang kita alami itu kok seolah-olah tidak akan terjadi. Tapi namanya ketetapan Bapa, walaupun ada dalam situasi lembah kelam, penyertaannya selalu nyata untuk mengantarkan kamu menggenapkan setiap apa yang telah ditetapkannya. Ada amin? Jadi jangan pernah termanipulasi dengan keadaan. Jadi kalau hari ini rasanya kok susah, susah ada harapan. Selalu di dalam Yesus kita ada harapan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Makanya yakin itu yakin yang penuh, bukan yakin yang setengah. 1, 2, 3. Iya, keyakinan dengan optimisme berbeda. Optimisme ketika dia menghadapi satu masalah dan tidak sesuai dengan kenyataan, dan optimismenya dia menjadi drop, dia menjadi betul-betul lemah, letih dan lesu, dan itu akan berpengaruh dengan kehidupannya, baik kehidupannya dalam sosialisasi dengan orang lain, hubungannya dengan Tuhan, semuanya. Bahkan dia tidak mengurusi dia pun diri. Coba lihat sebelah kiri kanan. Coba lihat dulu baik-baik. Ini orang punya keyakinan penuh atau optimisme. Ya. Jadi Anda harus punya pengharapan di dalam dia atau punya optimisme. Ya, optimisme dan pengharapan beda-beda tipis, so hati-hati. Yang akan membedakan optimisme dengan pengharapan itu adalah apa? Ketika tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Keadaannya. Kok jadinya gini ya? Yang berharap bergantung sama Tuhan, dia akan tetap semangat. Dia akan tetap sukacita walaupun akan ada sedikit kekecewaan, walaupun ada sedikit tapi percaya bergantung sama Tuhan selalu ada jalan. Berarti selalu ada jalan, walaupun di dalam kenyataan dunia tidak ada. Kasih tahu, selalu ada jalan walaupun tidak ada jalan di dunia. 1, 2, 3. Bilang begini, dunia selalu membuat tidak ada jalan, tetapi Tuhan selalu membuat jalan karena Dia adalah jalan. Jadi jangan pernah takut berharap. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan, jangan pernah takut sekalipun dunia selalu membatasi jalan atau menutupi jalan, tapi Tuhan selalu membuat jalan yang baru. Karena Dia adalah jalan. Lanjut Kakak. Bergantung kepada Allah berarti bahwa setiap firman dan ketetapannya pasti. Sekali lagi omong kuat, 2, 3. Pasti? Yes. 2. Lanjut Kakak. 2. Pengharapan menjadikan kita dalam pencobaan, dalam ujian-ujian itu kita akan jadi kuat kalau kita punya pengharapan. Karena pengharapan kan kekuatan. Ketika kita mengalami kesulitan, pengharapan dalam Tuhan menjadi sumber kekuatan. Jadi kalau kamu percaya sama Dia, Alkitab bilang begini, sebab Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Untuk bisa sampai pada level itu, pengharapan kamu kepada Dia itu harus benar-benar. Ketergantungan kamu kepada Dia itu harus benar-benar. Harus benar-benar tergantung. Walaupun dunia ini membatasimu, walaupun dunia ini menghalangimu, walaupun dunia ini membuat benar-benar situasinya tidak akan pernah sampai kamu kepada tujuan itu. Tetapi kamu kalau benar-benar bergantung sama Dia, ada kekuatan yang kamu akan miliki melewati sekalipun penuh dengan duka cita, penuh dengan kegelapan, penuh dengan sesuatu yang ini kayaknya sudah jadi deh, ini kayaknya sudah bisa deh. Tapi bersama Dia ada kekuatan yang baru. Amin. Kasih tahu, makanya bergantung sama Dia. 1, 2, 3. Jangan bergantung sama manusia. 1, 2, 3.
Sedikit, ma uang doh. Sedikit, bapak uang doh. Sedikit, ma uang, pa uang. Soalnya ada mama dan papa, kakak uang. Soalnya dong tante uang. Pacar uang, baik kok pacar ada. Pacar juga soalnya ada uang, minta dia, mama minta uang. Buat apa ini. Padahal mau kasih main tua. Coba lihat sebelah kiri kan, bertobat. Iya tuh. Ma itu bilang gini, saya rindu pizza. Beb, ini pizza dong beb. Lupa beb tuh. Ya. Baru mulai laki-laki mulai pinjam uang lah, mulai kasih minta di mama, bahkan bisa sampai menipu orang tua bahwa regis ini sudah naik. Ya tuh. Jadi ayo come on ya. Harus kuat di dalam pencobaan. Amin. Jangan berharap kepada manusia. Kasih tahu sebelah kiri kan. Harapan kita kepada manusia itu hanya kekecewaan. 1, 2, 3. Sekalipun Anda sahabat bagaikan kepompong tetap kecewa. 1, 2, 3. Iya. Kalau sahabat tuh saya gusinya kamu giginya. Kalau dicabut tuh sakit semuanya. Jadi gila. Gitu. Ya. Kita baca Mazmur 62 dulu. 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan begitu teman. Jadi walaupun dalam keadaan dicobai, diuji, diproses, tidak boleh ada yang disebut dengan kita mengundurkan diri dari itu atau pengharapan kita semakin menurun. Tidak boleh, semakin kuat di dalam dia. Lanjut Kak. 2, 3. Orang yang benar-benar bergantung kepada Allah tidak akan mudah goyah karena tahu bahwa hidupnya bukan berarti tidak goyah loh. Tidak akan mudah goyah. Dia akan tetap bertahan. Jadi ketika goncangan datang, orang yang berharap kepada Bapa itu seperti itu. Dia juga melanda gini, bukan berarti dia runtuh, bukan berarti dia hancur. Santai saja, dia akan tetap ada di fondasinya. Dia akan tetap ada di dasarnya. Dia punya fondasi seperti ini, tegak berdiri begini. Hanya dia ikuti. Makanya disebut dengan konstruksi anti gempa. Mau sampai kuat seperti apapun juga dia tetap ikut. Dia naik turun begini, dia naik turun. Dasarnya kuat sekali. Iman, pengharapan, dan kasih yang kamu baca pada awal. Bahwa itu adalah dasar kehidupan Kristen yang membuat kamu selamat. Dan membuat kamu menjadi berkenan. Mau goyang. Makanya orang yang benar-benar bergantung sama Tuhan kakak, tidak akan mudah goyah. Dia tidak akan goyah dan patah. Dia ikuti begini. Ada amin. Kasih tahu sebelah kiri kan. Iman, pengharapan, kasih. Dasar yang kuat buat kamu. 1, 2, 3. Oke yang terakhir. 3 yang terakhir ya. 2, 3. Pengharapan. Ya 2, 3. Banyak orang merasa cemas dan takut karena menggantungkan hidupnya pada hal-hal duniawi. Tetapi jika kita benar-benar berharap kepada Tuhan, kita akan mengalami 2, 3 sekali lagi ya. Banyak orang dan takut karena apa? Menggantungkan pada hal-hal yang duniawi. Tetapi jika kita benar-benar berharap kepada Tuhan, kita akan mengalami walaupun sulit, walaupun kita dalam keadaan terhimpit, terdesak, kita dalam keadaan yang benar-benar itu bisa ada harapan. Tapi kalau ketong tetap berharap, bergantung sama Tuhan, tetap ada sukacita dan kedamaian. Karena obat dari segala obat adalah hati yang gembira, adalah tapi semangat yang patah, ketika seorang cemas, semangatnya patah. Seorangnya khawatir, semangatnya patah. Maka dia tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu. Lanjut kakak. Dalam Roma 15 ayat 13 Rasul Paulus menuliskan, semoga 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam 2, 3 sekali lagi. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam lanjut 2, 3. Pengharapan yang sejati menghasilkan damai dan sukacita
Karena kita tahu bahwa segala sesuatu ada dalam, lagi 2, 3, pengharapan yang sejati. Karena kita tahu, amin. Tanam di otak sudah, segala sesuatu ada di dalam rancangan dan kendalinya. Ada yang paling terakhir kakak? Oke, kesimpulannya. Baca sama-sama. 2, 3. Jadi pengharapan dalam Yesus bukan sekedar menunggu sesuatu terjadi, tetapi hidup dalam ketergantungan penuh kepada Allah. Ketika kita berharap kepadanya, kita menyerahkan segala kekhawatiran, keputusan, dan masa depan kita sepenuhnya. Mari tundukkan kepala.